Introducing myself. KD 3.5 Sejarah Kontemporer Dunia. Runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan, latar belakang Perang Vietnam dan akhir Vietnam Selatan. Latar belakang runtuhnya Vietnam Selatan. Yang pertama, pada 2 September 1945, kemerdekaan Vietnam dideklarasikan Ho Chi Minh di Hanoi. Lalu Prancis ingin menguasai Vietnam. Yang kedua, pada tahun 1946 sampai 1 Agustus 1954, Perang Indochina I, Viet Minh Koalisi Nasionalisme Komunis versus pasukan Prancis. Yang ketiga, pada tahun 1948 dibentuk pemerintahan di Saigon, Vietnam Selatan, dipimpin mantan Kaisar Vietnam Ngo Dai. Yang keempat, pada tanggal 7 Mei 1954, Prancis kalah. Benteng pertahanannya di Dien Phu dikuasai pasukan Viet Minh. Munculnya Persetujuan Genewa untuk mengakhiri Perang Indochina I. Persetujuan Genewa pada tanggal 20 April sampai Juli 1954 disetujui oleh 5 negara, yaitu Prancis, Inggris, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, serta pemerintahan Viet Minh dan Dau Dai. Isinya yaitu yang pertama, kemerdekaan Kamboja, Laos, dan Vietnam diakui penuh. Yang kedua, Vietnam dibagi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Batasnya garis lintang 17 derajat lintang utara. Yang ketiga, Prancis dan Vietnam Selatan menarik pasukannya di utara. Yang keempat, Republik Demokratik Vietnam diakui secara de facto. Yang kelima, diadakan pemilu pada Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam. Perang Vietnam dan Vietnam II. Pada tahun 1955, Amerika Serikat yang khawatir terhadap komunisme lalu menunjuk Ngo Dinh Diem untuk memimpin Vietnam Selatan. Ngo Dinh Diem yang mengambil alih tanah rakyat sehingga rakyat kecewa. Front Pembebasan Nasional atau Viet Cong. Pembahasan Perang Vietnam Selatan versus Perang Vietnam Utara pada tanggal 1 November 1955 sampai 30 April 1975. Latar belakang, Amerika Serikat khawatir terhadap penyebaran komunisme di wilayah Indochina. Medan pertempuran yang berat dan strategi gerilyawan pasukan Vietnam Utara sukses membuat Amerika Serikat kewalahan. Sekitar 56.000 tentara Amerika Serikat tewas pada tahun 1961 sampai 1975. Peran Amerika Serikat dalam Perang Vietnam menempatkan 460.000 pasukan udara dan laut di Vietnam Selatan, mengundang lebih dari 100 ofisir yang dipimpin Jenderal Sumner William untuk melatih tentara Vietnam, membentuk kolektif defensi pasukan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengerahkan 534.000 pasukan di Vietnam, namun Viet Cong berhasil menghantamnya dengan strategi serangan Tet. Amerika Serikat, Vietnam Utara dan Selatan, dan Viet Cong mulai berunding. Penandatanganan Paris Accord, pasukan Amerika Serikat perlahan pergi dari Vietnam. Akhir Vietnam Selatan, pasukan komunis mendekati Saigon sampai jarak kurang dari 5 km. Amerika Serikat mengirim 5 kapal Indo dari Armada 7 untuk mengangkut pengungsian Vietnam Selatan. Yang ketiga, Presiden Vietnam Selatan Dong Van Binh menyerah pada Viet Cong. Saigon menjadi Ho Chi Minh City. Yang keempat, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Simpulan, kalau kita perhatikan sebenarnya peperangan yang terjadi di Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan blok barat dan blok timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain, hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada 1976. Nah, kalau secara politik, ini menjadi penanda kemenangan blok timur terhadap blok barat di Asia Tenggara dan Vietnam menjadi negara komunis.